rekan dan rekanita Nusantara. Saya harap sih kabarnya baik-baik saja ya. Oke, di sini saya rekanita Siti Puada akan membahas mengenai fashionable dan istriable dalam Bincang Pelajar Putri Sidoarjo. Dan dalam Bincang Pelajar Putri Sidoarjo ini saya tidak sendirian rekan dan rekanita. Saya sama pemateri dari rekanita pengurus harian Cabang Sidoarjo, IPPNU Cabang Sidoarjo. Ya, saya akan memperkenalkan. Yang pertama, ini ada rekanita Aisyah. Saya halo rekanita Aisyah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan di sebelahnya itu ada rekanita Novi. Saya halo rekanita Novi. Novi. Iya. Kabarnya baik ya rekanita? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selama PSBB ini kalian tetap stay at home atau bagaimana ini? Tetap kegiatan atau bagaimana itu? Kalau saya pribadi sih, karena kan sehari-hari bekerja ya. Iya. Jadi dengan adanya PSBB ini, alhamdulillah puasa bisa berjalan dengan baik. Dengan lancar, ya, dengan baik. Dilakukan juga bersama keluarga di rumah. Alhamdulillah. Kalau rekanita Aisyah bagaimana? Kurang lebih ya sama dengan rekanita Novi. Kebetulan sehari-harinya saya mengajar di sekolah dan juga kan sekolah semuanya diliburkan ya. Iya. Jadi kita pembelajarannya dilaksanakan secara online, jadi kita tetap bisa mengontrol siswa-siswi tapi dari rumah. Dan juga alhamdulillah bisa 1 bulan full puasanya bersama keluarga. Alhamdulillah ya. Walaupun tidak ada kegiatan bukber, jadi puasanya tetap berjalan ya sama keluarga. Ya, alhamdulillah ya. Saya harap sih rekan dan rekanita semuanya juga puasanya tetap lancar ya walaupun sedang pandemi seperti ini. Baik, oke, ini kan pertama kali ya kita pengurus harian PC IPPNU Sidoarjo itu tampil di depan umum. Jadi pasti kita tuh mempersiapkannya tuh dengan sangat matang sekali. Apalagi kita tuh kaum hawa ya. Mempersiapkan penampilan ataupun semuanya lah kita persiapkan ya, mulai dari atas sampai bawah. Kira-kira nih ya rekanita Novi sama rekanita Aisyah, berapa sih outfit dari pakaian yang rekanita gunakan saat ini? Karena untuk nyambung sedikit lah sama fashionable gitu. Kalau untuk saya pribadi sih, cantik itu nggak perlu mahal. Oke, betul sekali. Ya, yang penting kita mengenali fashion diri kita sendiri, itu yang terutama ya. Soal outfit, orang melihat mungkin kita belinya mahal ya, tapi kalau orang pakai itu nggak sesuai, kelihatannya itu apaan sih, makin norak gitu loh. Semakin norak. Iya, kalau aku sih nggak perlu mahal lah. Jadi nggak usah kita sebutkan ini satu persatu. Oke, bagus sekali. Pinter banget. Sesuai dengan kata itu ya Najwa Shihab ya, kita harus bisa menentukan definisi cantik kita seperti apa ya. Gitu. Cantik versi diri sendiri. Betul sekali. Kalau rekanita Aisyah bagaimana? Kalau saya pribadi juga tidak jauh berbeda dengan rekanita Novi, sama. Cantik itu nggak perlu mahal. Apapun pakaian yang kita kenakan, kalau kita nyaman memakainya, insya Allah itu akan terlihat indah. Kelihatan indah. Wah, tepuk tangan. Bagus sekali ya statement dari dua pemateri ini. Baik, rekanita Novi sama rekanita Aisyah kemarin itu dari tim media sudah membuat polling ya di Instagram, buat pertanyaan lah mengenai pilih mana sih fashionable atau istriable. Dan ternyata hasil dari polling itu, dari rekan dan rekanita itu kebanyakan milihnya tuh fashionable. Sekitar 56% mereka itu memilih fashionable. Bagaimana sih tanggapan dari rekanita Aisyah sama rekanita Novi mengenai ya pilihan orang-orang yang ada di media sosial itu? Oke, saya dulu ya. Silakan. Kalau saya pribadi, menurut saya fashionable itu adalah pilihan. Fashionable Jadi orang itu itu pilihan. bisa memilih. Saya ini mau memilih jadi wanita yang fashionable atau yang ya sederhana, biasa-biasa saja. Tapi kalau istriable itu menurut saya adalah tuntutan. Karena Sebuah tuntutan. apa? Kita semua, khususnya kaum hawa, kaum wanita ini ya, nantinya kita akan menjadi seorang istri. Nah, bagaimana kita bisa menjadi istri yang baik? Nah, itulah nanti kita bisa mendapatkan predikat sebagai istriable. Jadi istriable itu adalah sebuah tuntutan menurut saya. Menurut rekanita Aisyah, fashionable itu adalah sebuah pilihan ya. Pilihan kalian mau milih yang cantik, mewah, glamor, sederhana pun itu pilihan kalian ya. Terus kalau mengenai istriable itu adalah sebuah tuntutan. Sudah kodrati kita ya, kodrati dari kita seorang perempuan. Walaupun kalian se-fashion apapun, seglamor apapun, tapi kalian harus tetap mengenai tuntutan itu ya perempuan. Kalau rekanita Novi bagaimana tanggapannya?
Kalau saya pribadi sih dari sisi fashionable nih Fashionable ada sih. memang beberapa hal yang memang harus kita bicarakan mengenai fashionable ini, terutama bagi seorang perempuan ya, Betul. wanita. Yang pertama itu kita tuh penting jika lo berpakaian itu sopan, itu Sopan, wajib ya bagi betul. kita, mulai dari atas sampai bawah, terutama seorang perempuan karena kan auratnya kita kan seluruh tubuh ya, kecuali Seluruh tubuh, muka dan alhamdulillah. kedua telapak tangan kita. Nah, banyak sekali nih dari rekanita yang mungkin belum benar-benar dalam mengenal fashionable itu yang seperti apa sih sebenarnya. Kan nggak yang harus ketat, yang harus menonjolkan bentuk tubuh, kan nggak seperti itu. Tapi ada beberapa hal kayak misalnya nih kita pakai jilbab ya, memang kita nggak harus berpakaian yang benar-benar syar'i yang besar, tapi kan tetap kembali lagi ke pribadinya masing-masing. Tapi kalau ke saya pribadi sih jilbab, mulai dari jilbab atas sampai bawah itu menjadi perhatian. Betul banget. Ya, terutama buat perempuan nih, perpaduan warna itu penting banget sih kalau Betul menurut sekali. saya itu. Mungkin yang dari atas sampai bawah ya, Iya. mungkin kalau kita pakai rok polos gak ada motif, baju gak ada motif, bolehlah kita kerudung ada motif. Iya. Ya. Tapi kalau biasanya teman-teman ini terlalu rame, atasnya batik, bawahnya batik, nanti kerudungnya bunga-bunga, kan nggak matching banget gitu loh. Nah, selain sopan kita juga harus bisa mix and match-nya itu bagus banget. Iya, supaya mata yang ngelihat itu nggak Iya. sakit ya. Biar gak kayak jemuran berjalan Betul. gitu kan. Sama Iya, kayak iya. makan itu gitu. Sama perpaduan warna itu juga penting sih kalau Oke. menurut saya gitu. Itu berarti kalau kata rekanita Novi itu mengenai fashionable itu memang suatu pilihan, tapi pilihan itu senyaman mungkin ya, jangan sampai menyakiti diri kalian. Pakai baju ketat-ketat kan kita juga merasa nggak nyaman ya, Iya, benar banget. kayak berasa nggak nyaman dan apa ya, kurang bebas gitu loh kalau bergerak kalau kita pakai ketat-ketat. Makanya kita harus bisa memilih fashion itu yang senyaman kita. Ya betul sekali ya rekanita. Oke, pertanyaan yang pertama. Oke, tanggapan ya, maaf ya. Tanggapan yang pertama dari Muhammad Herman 05. Ini Muhammad Herman 05 itu memilih fashionable. Alasannya, saya melihat hampir sebagian besar pelajar putri umur 19 sampai 25 tahun di Sidoarjo lebih memperhatikan penampilannya dan karir dalam pendidikan atau pekerjaannya. Menurut rekanita Aisyah bagaimana itu tanggapannya? Fashionable ya. Iya, Jadi fashionable. memang kalau kita melihat dan juga kita amati wanita-wanita, khususnya pelajar-pelajar putri, khususnya di Sidoarjo juga, apalagi yang tinggalnya di daerah perkotaan ya, Wow, sudah betul. pasti mereka itu akan lebih menonjolkan fashionable mereka daripada istriable-nya. Karena ya itu tadi, mereka lingkungannya, teman-temannya adalah teman-teman yang elit, mereka itu fashionable, jadi mau tidak mau mereka itu akan sedikit banyak mengikuti gaya-gaya dari temannya itu tadi. Tapi kita juga sebagai wanita, seperti yang saya katakan tadi, istriable itu adalah tuntutan. Jadi kita juga harus belajar bagaimana caranya kita bisa menjadi istri yang baik. Kalau kita di agama itu menyebut istriable itu sebagai istri solihah. Istri Istri solihah. solihah. Istri solihah. Wow. Tepuk tangan dong, istri solihah, istri idaman ya. Ada lagi? Cukup mungkin bisa disambung. Disambung, monggo rekanita Iya. Novi bagaimana tanggapannya? Kalau selama ini lihat di kegiatannya kita ya, terutama Iya. yang di Sidoarjo sendiri buat rekan Dita nih, memang saya lihat pakaiannya sudah bisa menyesuaikan. Misal nih ada kegiatan formal Iya. atau maupun kegiatan non formal kayak buka bersama atau kegiatan kecil yang kita adakan di Basecamp itu kan, kita juga sudah bisa melihat nih bagaimana cara teman-teman di Sidoarjo ini berpakaiannya seperti apa. Kalau fashionable sendiri itu kan artinya tuh mengikuti tren. Iya. Nah, mereka ini nggak salah dalam mengikuti tren. Mereka juga tahu, oh ya ini kegiatan yang berbau entah itu ke NU-an, keislaman. Mereka menyesuaikan outfitnya. Oke, saat ini kan teman-teman sering nih menyebut bahasa dengan OOTD ya. Betul sekali itu. Tapi ada kalanya teman-teman ini juga salah. Mix and match-nya OOTD ini seperti apa? Iya, ya? betul-betul. Banyak yang pakai celana pensil tapi atasannya ini nggak menutupi bagian ini ya, bentuk tubuh Bentuk kita. tubuhnya jadi kelihatan banget. Kalau misalnya kita pakai bawahan yang ketat, harusnya atasannya ya cukup panjang lah buat menutupi bentuk tubuh kita. Terus OOTD itu seperti apa sih yang biasanya kan teman-teman sering pakai yang baju yang besar, Iya. yang nggak sesuai dengan bentuk tubuhnya, itu malah bikin jelek gitu loh. Ada yang mereka cuman
ikut-ikutan OOTD, padahal gaya fashionnya itu bukan OOTD banget. Nah itu buat teman-teman rekan dan rekanita, diusahakanlah kita boleh mengikuti perkembangan zaman, perkembangan modernnya fashion ya, tapi kita juga harus menyesuaikan diri kita sendiri seperti apa gitu. Untuk yang rekan nih, tips aja nih ya, silakan bagikan. Biasanya kan teman-teman rekan IPNU kan sering pakai ini bawaan sarung atau celana, itu bisa menempatkan lah kegiatan formal apa informal ya. Dan untuk atasannya tuh disesuaikan, entah itu pakai kaos, entah itu pakai hem. Biasanya kan dia tuh baju yang dipakai itu sering nggak sesuai dengan ukuran badan. Nah itu akan bikin nggak sedap lah dipandang di mata. Selain itu juga ada outwear ya, outwear itu kayak seperti jas, parka dan lain-lain, itu bisa digunakan teman-teman di IPNU kalau memang kayaknya lah paling itu aja sih ya. Kalau cowok ya pakai kaos, bawahan celana, pakai hem gitu aja. Bisa ditambahi dengan outwear ya kayak parka, terus jas dan lain-lain seperti itu. Biar kelihatan menunjang penampilan lah. Biar nggak gayanya tuh itu aja. Betul gitu. sekali. Betul. Jadi maksud dari Kanita Novi itu, kita itu harus juga bisa menyesuaikan ukuran badan kita ya. Jadi memang kita nggak boleh menggunakan pakaian yang ketat banget. Tapi kan kalau kita menyesuaikan ukuran badan kita juga kelihatannya bagus, menarik dan nggak bikin mata sakit ya. Apalagi kalau itu nggak cocok gitu loh, bikin mata sakit lihatnya. Apalagi kalau dia di depan, waduh lama lagi ya. Apalagi kan rekan dari Kanita kan, apalagi yang nanti nih naik menjadi public figure atau maju di depan, entah itu pidato atau apa, kan orang yang pertama diperhatikan fashion. Betul sekali. Salah satunya itu juga menyangkut mengenai sepatu atau sendal dan lain-lain ya. Kalau Iya. tubuh kita yang merasa pendek, lebih sering-seringlah kita pakai high heel atau wedges. Itu buat menunjang penampilannya kita. Biar kelihatan sedikit tinggi ya. Dari atas sampai bawah oke, tapi sepatunya nggak itu banget gitu. Iya. Betul. Biar menunjang gitu loh. Walaupun kita tuh ukurannya kecil ya, kecil, tapi kita nggak boleh merasa kecil hati juga. Kita harus bisa menampilkan fashion yang sebaik mungkin kalau memang kita ada di depan. Karena kan ada ya istilah Jawa kalau nggak salah, orang itu menilai dari fashion kita ya, dari luaran dulu ya, baru nanti bisa. Rogo soko busono. Wow, aji ning rogo soko busono. Aji rogo soko busono, betul. Jadi kita harus bisa pandai-pandai menempatkan fashion kita, penampilan kita pada acara yang tertentu ya. Oke, ini selanjutnya ya, dari Fikriya Soliha. Fikriya Soliha memilih istrable. Alasannya karena kalau fashion mungkin sudah banyak pandangan dari manapun, tetapi kalau kiat-kiat menjadi istri yang baik menurut saya masih minim. Alangkah lebih baik kita berbagi pengetahuan sekecil apapun itu untuk menjadi lebih baik ke depannya. Karena saya lihat di sekitar memang banyak pasangan muda yang sudah menikah namun tidak banyak yang tahu bagaimana seorang istri idaman yang dikriteriakan oleh seorang ikhwan. Menurut saya seperti itu. Itu dari Fikriya Soliha. Bagaimana nih tanggapan dari rekanita Aisyah? Oke, sebelum kita membahas yang itu, saya juga ingin sedikit memberikan pengetahuan juga. Kan tidak sedikit juga ada di luar sana rekanita yang masih menjadi pengurus di IPPNU tapi juga sudah menikah. Nah, yang menjadi poinnya di sini jangan sampai ketika ada acara IPPNU keluar itu dandannya cantik, pakai ginju yang menor, terus pakai blush on dan lain sebagainya, bajunya yang dipakai itu bajunya bagus-bagus gitu ya. Tapi giliran di rumah waktu sama suaminya itu dia ala kadarnya dia pakai daster gitu aja sama suami, nggak pakai make-up sama sekali. Padahal kita berdandan di depan suami kita itu adalah suatu kewajiban karena menyenangkan seorang suami itu pahala untuk kita. Tapi kita justru kebalik, malah kita di luar yang kita berpenampilan cantik dandan, tapi di rumah malah pakai daster dan nggak dandan ya gitu-gitu aja. Nah itu jangan sampai seperti itu. Lalu untuk kriterianya sendiri, saya sendiri juga masih belajar sebenarnya karena kita rekanita bertiga ada di sini ini juga belum menjadi seorang istri. Iya, masih proses ya, doakan saja ya rekannya. Jadi kita sama-sama belajar bagaimana menjadi seorang istriable. Calon istriable ya. Nah ya, yang pertama itu
jangan caper. Jangan caper. Jangan caper. Kenapa? Kita harus menjadi diri kita sendiri. Ya udah, ini saya seperti ini, yang buruk ya ayo kita perbaiki. Tapi jangan sampai kita itu melebih-lebihkan. Kita aslinya itu sholatnya, misalnya sholat nih ya, sholatnya biasanya di rumah. Tapi berhubung karena ada seseorang yang sedang disukai gitu misalnya, nah kita agak riak nih, kita sering sholatnya ke masjid, terus pakai pakaian-pakaian yang tidak seharusnya kita gunakan untuk ke masjid. Kan ada batasan-batasannya seperti yang dijelaskan rekan Tanovi tadi. Nah itu jangan sampai kita terlalu berlebihan. Iya, jangan sampai berlebihan ya, caper-caper. Jangan sholat. caper, iya. Nanti malah sholat, semisal kalau kita sholat maghrib kan 3 rakaat, Iya. bisa berubah jadi 5 rakaat. Nah iya. Berubah jadi 5 rakaat loh rekan dan rekanita kalau kita caper. Nah, lalu yang kedua, Iya. seorang lelaki itu biasanya menilai wanita ini istriable atau istri idaman itu biasanya karena wanita itu memiliki pembawaan diri yang keibuan atau suka sama anak-anak gitu ya. Oke. Tips ya bagi kita Iya. semua. Sekeras-kerasnya, segalak-galaknya atau sejahat-jahatnya seorang wanita, kalau dia itu sudah melihat anak kecil, wah insya Allah dia itu bakalan luluh sama anak kecil Iya. itu ya. Jadi sifat keibuan itu nanti akan muncul dengan sendirinya dari diri si wanita itu tadi. Lalu yang ketiga itu kita harus jujur. Harus jujur pada siapa rekan? Pada diri kita sendiri Pada dan diri juga kita. pada orang lain. Nah, Hmm. seorang lelaki akan melihat wanita itu jujur, tapi kembali lagi ke poin yang pertama, jangan caper, tetap Jangan jadi caper. diri sendiri, jujur pada tempatnya. Pada gitu tempatnya. ya. Oke. Terus yang ke berapa tadi? Yang keempat. Itu daripada berlomba-lomba menjadi cantik secara luarnya saja, alangkah lebih baiknya kalau kita juga berlomba-lomba untuk memperbaiki yang di dalamnya juga. Yang di Iya, dalamnya. benar banget. Kecantikan yang alami ya, Iya. inner beauty. Inner beauty. Nah, Luar dalam. kita akan lebih mendapatkan nilai yang sangat plus ketika kita itu fashionnya bagus, bisa menyesuaikan, bisa mix and match dengan baik, tapi kita juga memiliki akhlak yang baik, memiliki akhlak wanita solihah. Karena seperti yang dikatakan di sebuah hadis, dunia ini adalah perhiasan, Dunianya adalah perhiasan. dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solihah. Subhanallah. Gila. Top, Lalu top, top. dilanjut nih. Iya, silakan dilanjut. Yang kelima. Lalu yang kelima, nah ini juga biasanya laki-laki menilai kalau cewek ini istriable itu biasanya dari masakan. Dia itu Wah, jago masak atau enggak? Iya enggak ya? Mulai dari sini pulang aku latihan masak. Wajib itu ya. Iya. Kemudian Karena ya itu tadi, gimana pun seorang istri juga harus masak, kan nggak mungkin setiap Iya. hari itu bakalan go food terus Iya, terus boros pergi kan di luar itu terus, kan kita. nggak mungkin. Heeh. Nah, sedikit-sedikit juga kita harus belajar untuk bisa masak itu iya, ya. biar apa ya, tambah harmonis gitu ya. Iya. Dengan rumah tangga itu harmonis, apalagi nanti kalau sudah menikah pandai masak terus dibantu sama anak-anak. Waduh. Wah. Itu adalah lukisan yang sangat Wah. indah. Terus Oke. juga lagi ya yang selanjutnya itu Ya. untuk menjadi wanita yang istriable itu juga jangan sungkan-sungkan untuk mengucapkan terima kasih, untuk mengucapkan maaf. Nah ini kan biasanya kita habis ditolong sama seseorang mau mengucapkan terima kasih aja gengsi. Padahal yang seperti itu poin-poinnya ada di situ. Kita terbiasa mengucapkan terima kasih. Terus kalau kita ada salah atau apa kita nggak diem aja, tapi kita langsung mengucapkan maaf ya tadi saya gini misalnya. Iya. Nah itu jangan sungkan-sungkan untuk mengucapkan itu. Nah kalau yang terakhir itu ini sifat nalurinya cewek. Cewek itu manja, bener kan? Cewek itu manja. Betul. Tapi alangkah baiknya kalau kita juga bisa menjadi pendengar yang baik untuk pasangan kita nantinya. Kalau kita menjadi pendengar yang baik, pasti pasangan kita itu akan respect sama kita. Oh iya, dia ini bisa menjadi yang pendengar yang baik untuk saya, dan nantinya kalau diajak berdiskusi untuk masalah keluarga, dia tidak lebih banyak membantah, tapi dia akan lebih banyak Mendengarkan dan ngasih solusi ya. Nah, iya, Betul. Yang saya sampaikan ini tadi adalah kriteria istriable secara umumnya. Secara umum.
Baik, saya akan bacakan tanggapan selanjutnya dari rekan rebel.husni. Dia memilih fashionable ya, karena alasannya ya, kader-kader seorang santriwati harus mencontohkan bagaimana cara berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Dan banyak di zaman sekarang mereka berhijab namun cara berpakaian mereka terlalu ketat. Nah, itu harus diulik bagaimana cara berpakaian Islami tapi dengan gaya yang modern. Nah, tadi sudah dibahas tapi akan dibahas lagi lebih dalam, lebih modern ya rekan. Monggo rekan Ita Novi. Iya. Ya itu tadi ya, kembali lagi kalau misalnya kita berpakaian ketat kan sering disebut dengan jilbab ya. Iya. Nah, untuk tipsnya nih buat rekan Ita yang terutama nih rekan Ita IPPNU ya, yang seringnya kita keluar ikut kegiatan formal maupun non formal di luar. Nah, yang pertama itu biasanya kan kita pakai gamis, pakai atasan, pakai bawahan. Ya kembali lagi, kalau misalnya yang pertama itu harus senada warnanya. Entah itu misalnya kita pakai pakaian abu-abu, paling nggak kan perpaduan antara abu-abu, hitam itu kan masih ini ya, masih agak senada dan jadi itu masih banget, enak banget gitu. Kalau memang itu pakaiannya bentuknya polosan, ada motifnya itu angka baiknya kerudungnya juga pakai yang motif-motif. Nah, terus yang kedua tipsnya ini biar kelihatan menunjang penampilan juga nih buat teman-teman IPPNU yang tubuhnya yang maaf ya yang terkesan pendek. Kalau misalnya ada kegiatannya bisa pakai yang high heel atau wedges lah. Meskipun itu nggak berlebihan ya. Sekarang kan banyak banget model sepatu high heel maupun wedges yang sederhana tapi nggak terlalu tinggi-tinggi gitu loh. Iya, yang bisa kita pakai sehari-hari itu bisa menunjang penampilannya kita. Terus yang ketiga ini make up itu perlu banget. Itu menambah kepercayaan diri ya, khususnya buat rekan Ita gitu. Ini wajib sekali ya buat rekan Ita belajar make up, meskipun tipis-tipis, nggak terlalu yang menor atau yang wah gitu, nggak ya. Yang pertama yang wajib kita pakai itu lipstick. Betul sekali. Itu buat menunjang penampilan kita, penampilan lebih percaya diri rekan Ita. Betul. Biar nggak kelihatan pucet, nggak kelihatan meskipun kita nggak mandi, kalau kita pakai lipstick kelihatan seger gitu. Ini biasanya kan rekan kita ini jarang mandi kan. Iya, apalagi kegiatan sehari penuh. Betul. Ya gitu. Make up ya. Betul, make up yang pertama di bibir. Lipstick. Terus yang kedua kita bolehlah menambah ini apa? Celak atau eyeliner gitu. Kalau untuk alis sendiri kan jarang ya. Kalau kita pakai biasanya kalau misal kondangan atau apa baru kita pakai itu. Ya, agak ribet kalau pakai alis. Bener itu kita kan menyesuaikan ya. Dan untuk rekan-rekan jangan sesekali kita mencukur alis. Itu alhamdulillah haram ya hukumnya. Betul sekali. Lebih baik kita mengaplikasikan alis kita apa adanya lah. Apa adanya. Kita penampilan apa adanya. Terus yang selanjutnya yaitu parfum. Betul ini sekali. Penting banget nih juga buat rekan maupun rekan kita ya. Kalau parfum ini wajib kita punya. Harus dibawa kemana-mana kalau bisa ya rekan. Meskipun badan kita keringat kita nggak berbau, tapi wajib lah. Meskipun nggak ini ya, jangan terlalu semerbak lah. Iya. Karena itu kan bisa kalau mengganggu itu baunya. Kalau kaum wanita itu bisa mengganggu, bukan mahramnya yang mencium kan bisa syahwat. Terus menimbulkan syahwat, benar sekali. Untuk yang selanjutnya biasanya kan untuk kita ini yang sering punya bau badan yang nggak enak, sering berkeringat, itu buat rekan dan rekan kita bisa pakai kaos dalam. Itu buat menyerap keringat. Nah, itulah biar kalau kita aktivitas di luar bertemu dengan publik ya, terutama kalau misalnya keringat kita bercucuran itu ada yang meresap. Betul. Nah, nggak langsung ke baju kan, biasanya kan biar nggak terlalu muat ya, kelihatan banget. Ya ampun, bau kan rapat sama orang kan juga nggak asik gitu, nggak enak. Benar. Terus kita pilih pakaian yang nggak nerawang, tebal ya, istilahnya itu tebal. Bisa kalau perempuan kan ya mohon maaf sebelumnya kan, kalau misalnya kita pakai daleman itu kan biasanya nggak sampai ini kelihatan lah dari luar. Kalau kita pakai pakaian dalam kan tertutup. Terus kerudung kita juga bisa dijulurkan kalau memang kita memiliki bentuk tubuh yang agak gemuk atau gimana, itu bisa kita pakai, kita tutupin ya, biar kita kelihatan sopan lah gitu. Betul. Itu sih. Itu untuk saja. penambahan aksesoris itu juga penting kalau misalnya rekan dan rekan kita membutuhkan rekan kita ya, cowok maupun cewek ya, itu mulai jam tangan, gelang, terus kalung, itu bros, itu buat menunjang penampilan. Iya, kalau memang fashion kita terlihat aku kok polosan gini ya, mungkin kita pakai aksesoris kecil aja buat menarik biar cantik gitu ya. Apalagi kalau bros cantik kecil mungil ya. Iya.
kan sudah lengkap ya fashionnya, bajunya sudah senada, kemudian makeupnya juga, terus kalau ditambahin aksesoris itu juga kelihatannya sangat memperindah gitu ya. Benar banget, benar. Tapi kembali lagi ya, seperti yang dikatakan oleh rekan kita Aisyah, semuanya dari dalam kita juga perlu biar inner beauty kita juga terpancarkan. Oke. Baik, rekan dan rekanita, mohon maaf ya karena keterbatasan waktu kita tidak bisa membacakan pesan ataupun tanggapan dari rekan-rekanita yang ada di Instagram secara semuanya ya. Karena memang keterbatasan waktu, kita pilih yang mungkin bisa kita ambil poinnya saja ya. Karena memang kita keterbatasan waktu. Baik, mungkin dari rekanita Aisyah sama rekanita Novi ada pesan yang akan disampaikan sedikit lah mengenai fashionable ataupun istilah itu yang bagaimana silakan pesannya untuk rekanita sesi Jojo. Iya, cukup digarisbawahi ya. Silakan. Fashionable sendiri tuh bukan ukuran cantik atau gantengnya seseorang. Betul. Tapi cara khasnya seseorang berpakaian itu seperti apa. Iya. Kemudian buat teman-teman nih yang merasa minder, aku jelek, aku kelihatan entah gemuk entah pendek, itu jangan minder ya. Karena itu bukan ukuran kita melihat seseorang cantik atau enggaknya dari situ. Terus yang kedua, cantik itu nggak perlu mahal. Cantik itu nggak perlu mahal. Yang penting betul. kita bisa mengenal fashion diri kita sendiri seperti apa. Gitu. Oke, betul sekali. Kalau dari rekanita Aisyah bagaimana? Ada pesan? Iya, kalau dari saya, inti dari pembicaraan kita yang panjang lebar tadi itu menurut saya terangkum dalam sebuah lagu yang judulnya Dasi dan Ginjo yang bunyinya seperti Ginjo. ini. Berhias perlu, cantik pun perlu untuk gairah cinta. Akhlak mulia, hiasan yang utama. Oke. Nah, iya. Dan juga pesan untuk rekanita yang belum menikah dan juga yang sudah menikah, ya ayo kita sama-sama belajar ilmu agama dan juga belajar bagaimana caranya untuk menjadi istriable atau istri idaman, istri solihah. Nah, mumpung kita ini masih belum menikah, ya ayo kita berlomba-lomba untuk itu tadi, mempercantik diri dan juga mempercantik akhlak kita supaya kita bisa mendapatkan predikat istri yang solihah. Istri yang solihah, baik. Sudah cukup? Sudah. Oke, sedikit ya, saya juga ingin menyimpulkan bahwasanya fashionable sama istileable itu sepasang ya, tidak sepaket, tidak boleh terpisahkan. Kalau kita hanya fokus mengenai fashionable saja, tapi istileable tidak kita juga pelajari, itu menurut saya pincang banget gitu loh. Jadi kita kan sebagai kaum milenial, apalagi khususnya rekanita ya, perempuan kaum hawa, kita tuh harus pandai juga memilih fashion, juga harus bisa istileable juga. Karena memang kodrat kita sebagai perempuan gitu ya, karena memang sepaket tidak bisa dipisahkan. Jadi kalian nggak boleh lebih condong ke satu, jadi kita harus bisa seimbang seperti itu. Dan buat teman-teman semuanya ataupun rekanita yang mempunyai permasalahan dalam tubuh ataupun fashion dan sebagainya, kalian harus tetap semangat dan nggak boleh rasa insecure gitu loh, rasa dirinya itu sangat jelek dan buruk, nggak boleh seperti itu. Yakinlah bahwasanya ada seseorang yang akan menilai kamu itu sangat luar biasa dan kamu cocok untuk bisa mendampinginya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.